Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam pertemuan kedua. Minggu yang lalu kita sudah bisa memahami bagaimana proses perkuliahan kita selama satu semester ini. Untuk pokok bahasan hari ini, sebagaimana minggu lalu, saya sudah menampilkan peta konsep materi yang akan kita bahas. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Ketika disebut bimbingan dan konseling, atau kita singkat dengan BK, saya yakin antum sudah memiliki pemahaman tersendiri tentang BK. Dan saya yakin antum sudah familiar dengan BK. Karena di sekolah-sekolah tingkat menengah, biasanya sudah ada tenaga guru BK. Mungkin juga antum pernah diberi bimbingan atau konseling oleh guru BK. Namun demikian, agar persepsi kita sama, maka hari ini kita akan bahas konsep dasar BK. Subpokok bahasan yang akan kita bahas di sini, pertama, definisi bimbingan. Kemudian definisi konseling. Pembahasan berikutnya, perbedaan bimbingan dan konseling. Karena ada dua kata, bimbingan, kemudian konseling. Jadi tentu kita akan coba membedakan antara dua kata ini. Kemudian urgensi BK, pentingnya BK. Kemudian sejarah BK di Barat, yang selanjutnya sejarah BK di Indonesia. Kemudian objek kajian bimbingan konseling dan hubungan bimbingan konseling atau BK dengan ilmu lain. Itu pokok atau subpokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Lantas, apa itu bimbingan? Para ahli telah mencoba merumuskan definisi bimbingan. Beberapa ahli, saya kutip di sini beberapa ahli saja, seperti yang disebutkan oleh Dunsmore dan Miller. Menurut mereka berdua, bimbingan adalah cara membantu individu untuk memahami dan menggunakan kekuatan yang mereka miliki dalam mencapai penyesuaian yang memuaskan untuk kehidupan. Sementara itu, organisasi bimbingan di Amerika mencoba merumuskan bimbingan itu adalah proses membantu seseorang untuk mengembangkan dan menerima gambaran yang terintegrasi dan memadai tentang dirinya dan perannya di dunia kerja. Kemudian pendapat lain, Mohan misalnya, dia mengatakan bahwa bimbingan adalah usaha membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami dirinya sendiri untuk mempersiapkan diri dan merencanakan masa depannya. Dan terakhir, pendapat yang terakhir yang bisa saya kutip di sini disebut oleh Arthur J. Jones yang mencoba mengaitkan dengan pendidikan. Semua bimbingan adalah pendidikan, tetapi beberapa aspek pendidikan bukanlah bimbingan. Jadi, semua yang dilakukan dalam konteks bimbingan itu merupakan bagian dari pendidikan. Tetapi pendidikan itu secara umum bukanlah, tidak semua aspek dari pendidikan itu adalah bimbingan. Karena ada nanti teknologi pendidikan, ada nanti kurikulum dan seterusnya. Kalau kita lihat dari pendapat Arthur J. Jones ini atau Jones ini, kita bisa melihat bahwa beliau mencoba mengaitkannya dengan pendidikan. Dan kita, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, yang notabene-nya adalah dipersiapkan untuk menjadi pendidik
di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat dasar sampai tingkat menengah. Maka konsen kita dalam pendidikan yang menurut John Study, bimbingan adalah pendidikan, maka itu merupakan salah satu alasan mengapa antum mendapatkan mata kuliah bimbingan konseling. Karena antum nanti akan terjun di dunia pendidikan, dan di dunia pendidikan itu ada yang namanya guru BK seperti yang saya sampaikan tadi. Dan seorang guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu punya tanggung jawab. Salah satunya adalah membimbing. Bisa kita lihat di sini, dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, itu tanggung jawab seorang guru. Salah satu adalah membimbing. Maka antum calon guru perlu memahami apa itu bimbingan dan konseling. Kemudian, dari beberapa tanggung jawab ini, tugas yang antum akan emban di dunia pendidikan, maka tujuan akhirnya adalah agar siswa berkembang potensi mereka secara maksimal. Sesuai dengan undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini. Itu yang pertama yang ingin dicapai dari tugas yang kita sebagai guru lakukan, akhirnya apa? Berkembangnya potensi siswa secara maksimal. Kemudian apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, kemudian mandiri, dan akhirnya menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itu amanah undang-undang. Dan kita sebagai guru dibebankan tanggung jawab ini, bagaimana menjadikan siswa mampu seperti yang diamanahkan ini. Kalau dilihat tugas dan tujuannya harus dicapai menjadi seorang guru adalah sesuatu yang sangat berat. Maka salah satu mata kuliah yang penting adalah bimbingan konseling, agar antum bisa memahami pentingnya BK dalam mencapai tujuan pendidikan, untuk menjadikan siswa sebagaimana amanah undang-undang di atas. Jadi di sekolah, salah satu aspek penting di sekolah adalah bimbingan dan konseling. Dan antum nanti akan berinteraksi dengan guru-guru pembimbing yang ada di sekolah-sekolah. Dari pendapat, kita kembali ke konsep bimbingan. Dari pendapat para ahli di atas, ada pendapat yang dicetuskan oleh orang Indonesia, Profesor Prayitno. Beliau mengungkapkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh orang ahli kepada satu atau lebih individu agar bisa berkembang dan mandiri dengan kekuatan dia sendiri atau individu itu sendiri dan sarana yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Di sini ada titik tekan yang dikonsepkan oleh Profesor Prayitno. Kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah bimbingan itu adalah sebuah proses. Mananya kegiatan bimbingan dilakukan terus-menerus dan butuh waktu. Jadi membimbing siswa itu tidak seperti main sulap, simsalabim, tapi perlu proses. Maka menjalani proses itu merupakan prasyarat untuk berhasilnya sebuah bimbingan. Itu yang pertama.
Titik tekan dari definisi yang disampaikan oleh Profesor Praitno. Kemudian yang kedua, bimbingan hanya berfungsi sebagai membantu, bukan aktor utama. Sebagai pembantu, tentu hasil akhir dari bantuan tersebut tergantung pada aktor utama, yakni orang yang dibimbing. Kalau dalam lingkup sekolah, siswa. Saya kasih ilustrasi. Ketika guru BK telah membantu anak untuk menemukan potensi diri mereka, lantas disarankan untuk memilih jurusan IPS misalnya. Kemudian keputusan terakhir, apakah siswa itu menerima saran dari guru atau tidak, itu terletak pada siswanya. Siswa yang akan menjalaninya, aktor utamanya siswa. Ketika dia mengambil jurusan IPS, maka yang menjalaninya di jurusan IPS itu adalah siswa, bukan guru. Maka guru hanya membantu memunculkan, menemukan potensi dia melalui bimbingan, misalnya dengan tes, tes bakat, tes minat, dan seterusnya. Itu yang kedua, titik tekan dari definisi bimbingan oleh Profesor Praitno. Yang ketiga, bimbingan dilakukan oleh seorang ahli. Dalam hal ini, bisa ahlinya apa saja tergantung dari topik bimbingan yang mau dibahas. Misalnya, bimbingan tentang tertib berlalu lintas. Maka ahli yang tepat untuk membimbing dalam hal ini adalah Polantas, polisi lalu lintas. Jangan yang sabara, karena sabara berbeda dengan fungsi dia di aspek masing-masing kepolisian. Jangan brimob misalnya. Jadi ahlinya adalah Polantas. Begitu pula dengan topik-topik yang lain, misalnya narkoba, bahaya narkoba misalnya. Maka topik yang tepat yang akan membahasnya adalah kita panggil misalnya BNN atau kedokteran yang membahas tentang bahayanya narkoba untuk kesehatan misalnya. Jadi bimbingan dibimbing oleh seorang ahli, jangan sampai dibimbing oleh yang bukan ahlinya. Jika bimbingan dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, tentu akibat akhirnya akan berakibat tragis. Seperti halnya sekarang misalnya tentang COVID-19. Banyak orang yang bukan ahli tentang COVID-19 berkomentar. Akhirnya apa? Menimbulkan kejadian dan kegaduhan, berdampak pada terhambatnya penanganan pandemi. Sehingga pandemi itu terus berlanjut. Karena adanya orang yang bukan ahli berkomentar. Kemudian, yang berikutnya adalah tujuan akhir dari bimbingan adalah berkembangnya siswa dan mampu mandiri dengan kekuatan sendiri. Dalam proses bimbingan, maka perlu mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di mana bimbingan itu dilakukan. Itu poin yang terakhir yang disampaikan oleh Profesor Praitno dalam hal memaknai bimbingan. Ada perbedaan mendasar di sini dengan pendapat-pendapat yang terdahulu. Di sini beliau menekankan pada norma-norma, karena kita perlu memperhatikan norma dalam melakukan bimbingan. Bimbingan itu bukan ansih bimbingan, tapi bimbingan itu terkait juga dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, kita sudah memahami apa itu bimbingan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konseling? Definisi konseling sebagaimana bimbingan, juga banyak para ahli mencoba merumuskan apa itu konseling. Seperti berikut ini.
Wiley dan Andrew misalnya mengatakan bahwa konseling itu adalah melibatkan dua individu, yang satu mencari bantuan, yang kita sebut dengan klien, dan yang lainnya seorang yang terlatih secara profesional membantu memecahkan masalah, yang kita sebut dengan konselor, dalam hal membantu kliennya untuk memecahkan masalah. Kemudian Ryan misalnya, hubungan yang dinamis. Beliau mengatakan konseling itu adalah hubungan yang dinamis dan terarah antara dua orang yang menyelesaikan masalah secara bersama sampai akhirnya yang bermasalah dapat menentukan nasib sendiri dari masalahnya. Itu Ryan. Kemudian Zer dan Stone misalnya mengatakan bahwa konseling adalah proses interaksi sebagai upaya pemahaman tentang diri dan lingkungan dalam rangka membentuk tujuan dan nilai untuk perilaku di masa depan. Itu menurut Zer dan Stone. Kemudian yang terakhir, pendapat para ahli yang bisa saya kutip di sini. Edwin C. Lewis mengatakan bahwa konseling adalah proses di mana klien dibantu konselor untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkan dia untuk menangani dirinya dan lingkungannya secara lebih efektif. Dari beberapa definisi di atas, maka kita bisa menyebutkan bahwa konseling itu memiliki unsur tersendiri, yakni pertama, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi konseling itu bisa dilakukan secara kelompok. Di sini disebutkan timbal balik antara dua orang atau lebih. Bisa konselor dengan kliennya satu-satu, bisa juga konselor dengan banyak klien dalam satu waktu. Itu namanya kelompok. Kemudian yang kedua, melibatkan diskusi. Jadi kegiatan konseling bukanlah komunikasi satu arah, hanya dari konselor saja, tidak, tapi dari kedua belah pihak, dari klien dan dari konselor. Konselor berusaha untuk menemukan dari apa yang diceritakan oleh klien masalah inti yang dihadapi dia dan berusaha untuk membantu mencarikan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan tatap muka. Jadi proses konseling dilakukan tatap muka. Kenapa harus tatap muka? Agar keutuhan seorang klien dan keaslian seorang konselor bisa diamati baik oleh konselor maupun klien yang nantinya akan menjadi bagian dari proses pemecahan masalah. Kemudian yang kelima, yang keempat maksud saya, aspek profesional. Artinya seperti di bimbingan tadi, konseling juga dilakukan oleh seorang ahli, tapi ahli di sini khusus. Tidak seperti bimbingan, ahlinya boleh ahli yang apa saja sesuai dengan topik yang dibahas, tetapi kalau yang berkenaan dengan konseling itu adalah ahli dalam bidang konseling atau psikoterapi. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah. Inti dari konseling akhirnya adalah pemecahan masalah. Klien datang ke konselor, dia datang karena punya masalah. Dia konsultasikan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu tujuan akhir dari proses konseling. Baik, dari definisi bimbingan dan konseling dan definisi konseling di atas, kita bisa membedakan titik tekan dari kedua konsep di atas. Yang pertama, dari segi tujuan. Beda bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan, tujuannya adalah preventif, mencegah terjadinya masalah. Membimbing tentang bahaya narkoba. Agar apa? Agar tercegahnya siswa dari
penyalahgunaan narkoba, bahaya merokok misalnya. Juga agar tercegahnya siswa merokok. Begitu pula topik-topik lain, itu bimbingan. Tujuan akhirnya adalah agar preventif, mencegah terjadinya suatu masalah. Kalau sementara konseling, tujuan akhirnya adalah memecahkan masalah. Ketika sudah ada masalah, maka dilakukan dengan konseling. Karena sifatnya kuratif, yaitu terentasnya masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa. Jadi, itu yang pertama. Dari segi tujuan. Tujuannya adalah bimbingan preventif dan konseling kuratif. Kemudian, dari ahli atau narasumber yang menjadi peran pembantu dalam hal ini. Kalau di bimbingan itu bisa guru BK di sekolah atau ahli lain seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ahli lain siapa? Bisa polisi, dokter, bisa ahli hukum dan seterusnya. Itu bisa menjadi narasumbernya atau ahli dalam hal ini. Tapi dalam konseling, maka kalau di sekolah adalah guru BK. Itu yang menjadi ahlinya, profesinya. Kemudian pokok bahasan yang dibahas. Kalau bimbingan itu topiknya umum, misalnya bahaya narkoba, itu umum. Semua orang bisa membahasnya, bisa boleh mendapatkan materi ini, bimbingan tentang ini, bahaya rokok misalnya, bahaya pergaulan bebas misalnya, dan seterusnya. Itu bentuknya bimbingan. Sementara konseling itu pokok bahasannya dibahas apa? Masalah. Masalah yang dialami oleh klien. Jadi tidak semua orang bisa atau boleh mendengarnya karena sifatnya konseling. Ya, konseling itu adalah masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Jadi bimbingan itu topiknya umum, bisa dipahami atau didengar oleh banyak orang, tapi kalau konseling adalah masalah yang dihadapi oleh klien itu. Kemudian sifatnya apa? Karena topiknya umum, bimbingan, maka sifatnya juga umum, tidak rahasia. Sementara konseling sifatnya rahasia. Karena yang dibahas adalah masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah dari segi jumlah anggota. Kalau bimbingan itu bisa kecil sampai besar. Tapi kalau konseling, walaupun bisa berkelompok tadi, ya bisa satu orang atau berkelompok, tapi kelompoknya tidak boleh lebih dari 15 orang. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 10 orang. Karena lebih efektif konseling kelompok itu dengan kelompok yang kecil. Oke, yang terakhir dari perbedaan bimbingan dengan konseling adalah teknik yang digunakan. Teknik dalam bimbingan itu menggunakan diskusi. Sementara di teknik yang digunakan dalam konseling itu adalah wawancara antara konselor dengan kliennya. Baik, itu perbedaan antara bimbingan dengan konseling. Lantas apa urgennya, pentingnya BK di sekolah?
Tentu kita bertanya, apa pentingnya? Kenapa harus ada BK di sekolah? Kita bisa melihat bahwa BK itu menjadi salah satu bidang yang terpenting di sekolah. Yang pertama, kenapa? Karena manusia dalam perkembangannya, ya dari anak-anak, kanak-kanak, anak-anak, kemudian remaja, kemudian remaja akhir, kemudian masuk dalam perkembangan berikutnya. Antum sudah bahas ini dalam psikologi perkembangan. Tentu ada masa-masa kritis di sini. Misalnya di sekolah kita, di SD misalnya, anak-anak sudah mulai perkembangannya, tugas-tugas perkembangan mereka itu harus dilalui agar perkembangan berikutnya, fase perkembangan berikutnya mereka tidak terganggu. Begitu pula berikutnya pada fase setelahnya. Maka penting untuk dilakukan bimbingan di sini ketika mereka akan menghadapi sebuah, misalnya dari tamat SD ke SMP menengah, sekolah menengah misalnya, mereka masuk ke masa pancaroba, masa ABG yang kita kenal dengan kata ABG. Ya, anak baru gede. Untuk mempersiapkan mereka dalam hal ini, butuh bimbingan. Ketika mereka punya masalah dalam proses ini, maka butuh namanya konseling. Itu yang pertama. Kenapa BK itu penting? Kemudian kita ketahui bahwa kondisi global, budaya-budaya asing masuk ke kita, itu juga mempengaruhi baik tingkat stres kita maupun cita-cita, ya, cita-cita pekerjaan yang akan kita peroleh. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulunya kita tidak mengalami pandemi seperti sekarang ini, tetapi kondisi global mengakibatkan terjadinya pandemi. Akhirnya apa? Sekolah harus secara daring dan seterusnya. Itu merupakan kondisi global yang dihadapi. Maka butuh namanya bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan, baik itu karir, akademik maupun sosial. Setiap orang harus mengambil keputusan. Ketika bingung memutuskan karir saya apa, mau kemana, saya memilih sekolah di mana, jurusannya apa, kemudian pergaulan saya seperti apa, itu butuh penanganan khusus. Misalnya karir, saya mau menjadi apa, cita-citanya seperti apa, maka butuh pemahaman tentang diri. Pemahaman tentang diri maknanya bakat saya apa, minat saya apa. Maka ada namanya tes bakat, tes minat. Maka yang menangani ini adalah guru BK, bukan guru mata pelajaran. Karena yang punya alat, instrumen untuk membahas, mengetahui bakat dan minat, guru BK punya itu. Kemudian yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang ini mempengaruhi tidak saja dalam aspek hubungan sosial, interaksi sosial kita, tapi juga dalam hal karir. Banyak aspek-aspek atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang punya skill terhadap teknologi. Maka butuh
kita membimbing siswa dalam hal memahami bahwa dunia kerja membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa masuk ke dalamnya. Karena salah satunya adalah butuh teknologi. Begitu pula literasi teknologi, media massa sekarang, media sosial sekarang, itu membawa banyak dampak pada diri siswa. Baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Ketika dampak negatifnya muncul, maka itu butuh penanganan konseling. Untuk mencegah dampak negatifnya butuh bimbingan. Maka guru BK sangat penting di sini melakukan bimbingan kepada siswanya dalam hal penggunaan teknologi yang semakin canggih sekarang. Kemudian, yang kelima, terkadang ada saat-saat krisis yang menghadapi kita, misalnya meninggalnya orang tua kita, atau harus pindah, ada kebakaran. Begitu pula sekarang ini ya, dengan krisis karena pandemi ini, krisis ekonomi dan seterusnya. Ini butuh penanganan. Kita simak juga bagaimana ada tindakan-tindakan yang menurut kita tidak masuk akal, ada yang pengen bunuh diri gara-gara pandemi ini. Maka butuh tenaga profesional, dalam hal ini adalah bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Terkadang siswa punya kesulitan-kesulitan sendiri. Misalnya menghadapi ujian, ada yang menghadapi ujian itu mengalami stres tinggi sehingga sakit. Akhirnya apa? Tidak bisa ikut ujian. Begitu pula dengan fobia misalnya. Itu kondisi-kondisi yang butuh penanganan khusus. Dalam hal ini adalah guru BK. Baik, itu pentingnya BK di sekolah. Kemudian sejarah BK di Barat. Bimbingan konseling sebagai sebuah ilmu itu memang datang dari Barat. Ya, sebagai sebuah ilmu itu datang dari Barat. Yang menjadi pokok penting di sini adalah ketika BK itu datang, sejarah penting di sini adalah munculnya seorang bernama Frank Ferguson, yang juga disebut dengan bapaknya bimbingan. Pada tahun 1908, beliau mendirikan sebuah biro pekerjaan di Boston. Ini sangat penting di sana. Kenapa? Beliau Frank Ferguson mendirikan ini alasannya karena pada saat itu adalah masa-masa perang. Ya. Jadi banyak anak-anak yang menjadi yatim. Kemudian istri-istri yang menjadi janda, sehingga ekonomi keluarga terganggu. Maka untuk mengantisipasi itu, Frank Ferguson mendirikan biro ini dalam hal dua aspek yang beliau tekankan. Pertama adalah pemahaman tentang diri. Para pemuda-pemuda yang ditinggal orang tuanya dilatih
untuk memahami dirinya, potensi dirinya apa. Kemudian di aspek yang kedua adalah memahami tentang dunia kerja. Kalau saya